Kalau Brina sih yang penting nanamin mental dulu nih. Don't Mental, be Bu. afraid to make mistakes ya, of course. Itu yang paling penting. Gak perlu takut untuk salah. Coba aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMAPS, kembali lagi di Ngopi, Ngobrolin Perkuliahan IMAPS. Hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget nih. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa international program? Kita udah ada narasumber yang super kece, dia juga mahasiswa di IMAPS, mahasiswa baru ya? Iya, mahasiswa baru Kak, 2021 nih. Oke, namanya Sabrina, tapi untuk lebih lengkapnya silahkan kenalin diri kamu dong. Oke, kenalin nama aku Sabrina Zata Hasyifa, biasa dipanggil Sabrina atau Brina. Aku dari IMAPS 2021 nih, dari Temanggung, Jawa Tengah asalnya. Oke, 2021, jadi baru berapa bulan ini kuliahnya? Baru 1 bulan jalan ini Kak. Oke, baru sebulan jalan, udah ngerasain gimana sih rasanya jadi mahasiswa internasional? Kan banyak banget nih pilihan program internasional di UMY tentunya. Kenapa sih akhirnya Sabrina memutuskan untuk kuliah di jurusan manajemen bisnis, yaitu di IMAPS? Oke, balik lagi sama passion, bakat, dan minat yang emang Brina miliki nih. Emang dari dulu tertarik soal manajemen nih. Karena emang Brina itu pengen fokus ke sumber daya manusia. Tapi selain itu juga pengen mengembangkan bisnis yang fokus Brina itu ke sustainable business kan. Yang punya impact positive more than the negative impact to the society, to the economic, to the environment. Makanya Brina masuk ke manajemen dan bisnis, di mana nanti Brina bisa mengembangkan manajemen yang dari sisi sumber daya manusia itu dan dikembangkan dengan bisnis yang sustainable gitu sih Kak. Dan kenapa pilih IMAPS? Karena menarik banget nih ada international program manajemen bisnis. Itu kan pasti kayak keren banget gak sih Kak? Kayak internasional nih, pasti di dalamnya pasti bakal menggunakan bahasa Inggris yang tentunya kalau pakai bahasa Inggris itu insights yang kita dapat bakalan lebih gede karena kebanyakan literatur ataupun sumber-sumber research gitu kan kebanyakan di bahasa Inggris nih. Nah kalau udah kebiasa di international program pasti bakalan lebih gampang dan bakalan lebih enak nih ke depannya buat bersaing otomatis ke dunia global gitu kan. Karena kita kan nggak cuma kayak ini loh, motonya UM-nya nih, muda mendunia nih, kita nggak cuma satu Indonesia nih kan. Kalau jadi pebisnis nggak hanya pebisnis lokal dong, tentunya harus globally gitu kan Kak. Oke, emang jadi pertama passion Sabrina sendiri udah di manajemen bisnis gitu. Emang apa yang serencanakan Sabrina itu udah sejalan sama jurusannya. Iya. Kan ngomongin tentang mahasiswa internasional nih, tadi juga nyenggol tentang bahasa Inggris. Udah beberapa bulan kuliahnya pakai bahasa Inggris. Iya. Sebenarnya dari Sabrina sendiri gimana sih rasanya kuliah full English? Apakah ada kesulitan atau ternyata lebih excited pakai bahasa Inggris, itu gimana? Kalau kesulitan tentunya pasti ada ya kan, karena bahasa Inggris kan bukan native language kita kan. Tapi kalau menurut Brina, it's better to take challenge gitu loh, daripada kita ngelakuin hal yang sudah kita bisa gitu. Menggunakan bahasa Indonesia itu kan udah bahasa ibu nih, itu pasti kayak udah di luar kepala. Tapi kalau pakai bahasa Inggris tuh emang mungkin banyak halangan, banyak emang. Kadang-kadang ada kosakata yang kurang mengerti, jadi ada beberapa mungkin materi yang agak kurang paham. Tapi justru dari situ Brina semakin belajar nih, kayak gimana nih Brina harus adaptasi, harus belajar lagi biar bisa memahami gimana sih ini materinya gitu. Kayak lebih banyak belajar jadi Kak. Jadi kalau menurut Brina nggak masalah sih, justru malah ini tuh momen buat belajar gitu Kak. Jadi dari momen kamu buat belajar bahasa Inggris tuh ada miss dari vocabnya. Kalau kamu sendiri cara belajar bahasa Inggris untuk menyeimbangi kelas bahasa Inggris tuh gimana? Mungkin bisa dikasih tipsnya buat teman-teman. Mungkin ada yang kesulitan bahasa Inggrisnya nih di kelas. Kalau Brina sih yang penting nanamin mental dulu nih. Don't be afraid to make mistakes ya, of course. Itu yang paling penting. Gak perlu takut untuk salah. Coba aja terus. Yang paling gampang sih emang dari membaca atau dengerin film ya Kak. Cuman kadang banyak anak-anak tuh kalau reading, listening tuh oke nih, tapi kalau speaking nih yang susah. Nah, ini salah satu caranya ya Brina biasa kayak ngobrol sama diri Brina sendiri gitu loh, depan kaca atau mungkin kayak dalam hati aja, tapi ngobrolnya pakai bahasa Inggris atau enggak
cari temen gitu loh yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris ya, walaupun emang lumayan susah ya, tapi kan sekarang apa-apa ada nih, kita bisa ke tempat-tempat kursus yang lebih spesifik ke speaking gitu sih Kak kalau Brina. Dan mungkin ada tips lain kayak ikut mungkin webinar atau MUN gitu yang interaksinya tuh aktif gitu. Nanti kita emang mereka encourage kita untuk ngomong bahasa Inggris, untuk speak in English. Nah dari situ nih kita pasti bakalan semakin meningkat nih skill bahasa Inggrisnya, karena kalau menurut Brina nih yang paling banyak berpengaruh untuk meningkatkan skill bahasa Inggris itu lewat speaking sih Kak. Gitu. Iya, tapi masalahnya speaking banyak yang nggak pede kan? Iya gitu. Karena kalau salah sedikit biasanya di komen, jadi dia udah down duluan. Iya benar-benar. Nah itu gimana kita tuh harusnya menciptakan lingkungan yang suportif dan nggak saling judge satu sama lain, tapi emang kita belajar bersama. Kalau make mistakes ya it's okay. Nggak perlu takut buat salah. Emang kenapa kalau salah? Justru dari kesalahan kita bisa belajar kan Kak. Nah itu gimana nanti, ya memang itu susah, cuman seenggaknya dari diri sendiri mau mengawali untuk nggak perlu takut untuk salah, untuk selalu support orang lain yang mau belajar juga. Karena Brina sendiri support diri Brina sendiri untuk belajar, Brina juga harus support orang lain untuk belajar juga. Ya kalau dari diri sendiri kayak gitu, nanti kedepannya mungkin teman-teman yang lihat Brina bisa terinspirasi untuk ayo kita saling support each other gitu kan. Dari nanti mungkin dari yang kecil sampai yang besar bentuk lingkungan yang suportif untuk bisa belajar bareng nih gitu Kak. Itu gitu ya. Kalau dari testimoninya Sabrina yang baru 1 bulan, jadi gitu juga lingkungan kamu di kelas ya, mungkin semuanya memang bukan native English. Iya. Pasti bakal saling support ya. Iya benar Kak. Tuh buat teman-teman yang mau join ke iMaps tapi ngerasa aduh nggak bisa speaking, nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja, lingkungan kita itu sangat support buat belajar bareng-bareng. Benar, teman-teman Brina juga saling support satu sama lain kok, nggak pernah ada yang kayak lo salah, ini nggak ada yang kayak gitu. Kita sama-sama belajar. Kadang kalau malam nih, misal ada anak yang nggak paham sama materinya karena pakai bahasa Inggris, biasanya kita malam-malam bikin Google Meet tuh satu kelas, terus kita bahas materinya kayak gitu. Kalau sama teman-teman kelas Brina itu solid banget ya. Mereka baik-baik banget, bener deh. Makanya seneng Brina teman-temannya suportif, terus jadi kita nggak perlu takut gitu loh Kak kalau nggak paham materi atau nggak bisa bahasa Inggris, karena teman-teman pun nggak ada yang judge, bahkan teman-teman mau kayak ayo kita try to speak English gitu. Jadi benar-benar bukan cuman masalah dia speaking mau gimana salah nggak ada yang ngejudge, tapi masalah gimana caranya paham materi itu pun disupport teman satu sama lain ya. Jadi jangan ragu-ragu nih buat belajar untuk di international program. Kalau udah ngomongin suasana kelas nih, suasana kelasnya oke, pada mendukung teman-temannya, asik. Gimana sama dosennya nih? Kita kan pasti kuliah itu ada pengajarnya, dosen yang ketemu kita tiap hari. Kesan pesan kamu tentang dosen di sini nih, mungkin bisa kamu sampein. Ada teman-teman mungkin yang takut, aduh dosennya galak apa gimana, dosennya nanti English terus, aku pusing gitu. Mungkin bisa nih ngobrol-ngobrol. Oke. Kalau dari 1 bulanan ini Brina kuliah nih, dosennya tuh suportif semua sih Kak. Beliau para dosen itu selalu tanya ke kita nih, apa kalian semua paham nggak sama materinya, dan dosennya tuh pasti mau ngulangin materinya gitu loh Kak. Kalau misalnya kita nggak paham, bisa sabar sama kita yang kadang masih kurang paham sama materi, masih banyak tanya tuh, beliau-beliau masih mau untuk menjelaskan lebih lanjut gitu loh Kak. Dan Brina tuh senangnya karena ada beberapa dosen yang asik juga nih pembawaannya, jadi kayak anak muda banget gitu. Oh, jadi dosen gaul ya di sini ya. Apalagi kan manajemen bisnis, kamu harus ngikutin perkembangan zaman. Bener banget tuh Kak. Nah, Brina juga senangnya dosen-dosennya itu juga up to date gitu loh Kak soal bisnis gitu. Jadi kita belajarnya itu nggak cuma teoritis gitu loh, tapi gimana reflectionnya di kehidupan sehari-hari gitu. Dan ada beberapa matkul yang emang itu kita butuhin banget sih sekarang Kak, kayak innovation management itu. Di situ Brina benar-benar belajar soal teknologinya di innovation untuk develop bisnis gitu loh Kak. Dan itu menarik banget up to date semua sama itu. Iya, itu dosennya emang benar-benar paham sama hal-hal yang
soal teknologi kan sekarang kita udah 4.0 bahkan udah hampir 5.0 nih. Nah beliau nih bener-bener paham nih sama perkembangan teknologi dan type of innovation yang emang sekarang nih kita perlu banget kan Kak buat terus, karena kita kalau punya bisnis kan kita harus terus berinovasi nih untuk bisa survive in the market gitu kan Kak. Ya gitu, dan beliau bener-bener ngebuat Brina ngerasa kalau kita itu perlu menciptakan sesuatu ide, perlu untuk create innovation untuk bisa survive gitu loh Kak. Kita nggak bisa diem aja nih, kita harus terus bergerak nih. Nah itu kan dari segi situ aja tuh bisa mendorong diri kita sendiri untuk maju gitu loh Kak. Oke, jadi dosen-dosen ini bukan cuma sekedar teori ya, ngobrolin ujian teori, tapi enggak, dia juga memotivasi kita buat ide. Jadi start buat creating, nggak cuma watching orang-orang doang ya. Oke, itu kalau dosen sih udah mantap di sini, orangnya up to date, kece-kece dan gak galak ya. Nggak galak kan Sabrina ya? Jujur aja nih, ada yang galak nggak? Nggak ada sih Kak, cuman tegas, tapi tegas itu pun sabar gitu loh Kak. Kayak kalian paham atau enggak gitu, tapi pasti mau ngulangin kalau misalnya kita nggak paham gitu. Paham sih Kak, alhamdulillah sih. Ya kalau misalnya nggak paham, balik lagi tadi tuh, pasti kita bakalan bikin forum di kelas kita nih, malam-malam bikin Google Meet atau Zoom, kita bahas bareng gitu sih Kak. Oke, keren ya, ternyata kuliah masih sangat peduli satu sama lain, teman-temannya solid ini. Tuh teman-teman buat yang mencari partner belajar, bisa banget masuk ke IMAPS ini. Iya bener banget. Oke, kita tadi udah ngobrolin tentang bahasa Inggris, ternyata saling support dan gak ada judgement di situ. Tapi sebenarnya ada nggak sih halangan besar untuk satu angkatan kamu gitu, sampai mungkin bisa ngambil les atau bimbingan dari IMAPS? Ada nggak sih sebenarnya? Kalau halangan yang besar sebenarnya ya nggak besar banget sih Kak, cuma di kendala bahasa itu. Cuman teman-teman Brina dan juga Brina sendiri pun tanggung jawab sama apa yang kita pilih. Kita pilih untuk di international program yang pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya belum begitu lancar untuk berbicara bahasa Inggris, untuk listen dan reading and English, kita juga tanggung jawab untuk belajar Kak. Teman-teman Brina juga banyak nih yang ikut kursus dan les-les bahasa Inggris gitu. Jadi kita nggak pasif kayak susah nih, nggak kayak gitu. Kita tetap ada usaha untuk ikut course, ikut les-les gitu Kak. Kadang kemarin tuh sempat anak-anak teman kelas Brina malah besok yuk waktu liburan semester kita course bareng bahasa Inggris gitu, yang 1 bulan deh bareng gitu. Oke, gitu, jadi emang bahasa ini kan elastis guys, semakin diasah semakin bisa. Walaupun Sabrina mungkin kecilnya pernah privat les bahasa Inggris sama gurunya, pasti butuh lagi tetap ya. Jadi tuh masuk IMAPS itu bukan semata-mata dapet materi bahasa Inggris doang di kelas, tapi harus tetap diasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Apalagi nanti bakal ada student exchange ya. Nah itu yang menarik banget tuh, student exchange pastinya harus punya English skill yang advance juga kan. Iya Kak, karena kita kan keluar negeri, Sabrina keluar negeri, Sabrina mau bahasa Indonesia nggak ada yang ngerti. Iya, jadi harus benar-benar bisa bahasa Inggris nih. Dan jika kalau kita emang benar-benar bisa bahasa Inggris, otomatis kalau kedepannya bisa student exchange, ketemu sama teman-teman baru, pasti mempermudah komunikasi dan nanti kita pasti lebih bisa paham sama mereka, lebih bisa ngerti perspektif mereka, kan lebih banyak insight yang kita dapat juga kalau emang kita lebih paham bahasa Inggrisnya gitu kan Kak. Jadi memang perlu banget sih kita terus belajar, namanya bahasa itu harus selalu dipakai kan Kak. Kayak tadi kalau Rian bener sih bilang, kalau misal dulu waktu Brina SD emang ada kayak sempat private course English gitu beberapa 3 tahunan, tapi itu pun tetap harus diasah sekarang gitu, karena kalau misalnya nggak dipakai ya sama aja, itu nggak meningkat gitu loh Kak, kayak justru malah bisa lupa gitu loh. Jadi emang bahasa tuh harus selalu digunakan, harus selalu dipakai biar kita bisa lancar gitu kan. Oke, Sabrina ini udah belajar bahasa Inggris, gimana caranya ngerti pelajaran di kelas, terus juga support sama teman-temannya. Ada nggak sih rencana-rencana Sabrina selama kuliah di IMAPS? Kan kita mahasiswa itu tentunya lebih baiknya ada rencana nih semester 1, 2, 3 mau ngapain. Kalau Sabrina sendiri sebagai mahasiswa internasional pengen ngelakuin apa aja sih waktu jadi mahasiswa? Kalau pengen lakuin apa aja tentunya banyak banget nih. Contohnya seperti student exchange nih.
pasti nanti semester 2 bakalan siap-siap untuk ambil tes TOEFL or IELTS. Bahkan mungkin nanti akhir tahun ini biar semester 2 bisa siap-siap, semester 3 bisa apply untuk student exchange. Terus ada pengen ikut conference kayak MUN atau another international conference yang bisa ningkatin wawasan Brina soal apa yang saat ini critical, globally critical gitu loh Kak, karena kita juga perlu kan terbuka sama isu-isu yang sekarang ini emang lagi naik kan di lingkup global gitu. Terus juga Brina pengen ningkatin skill bisnisnya otomatis karena manajemen bisnis nih. Brina pengen punya partner, pengen cari partner untuk bangun bisnis bareng. Brina juga pengen apa ya? Bikin jurnal ataupun ya semacam itu Kak. Pokoknya pengen deh, Brina pengen banget, pengen banyak hal yang Brina lakuin. Jadi bukan cuma di kelas ya, kita juga harus banyak kegiatan. Pastinya jangan ragu teman-teman, kalian mau conference, mau student exchange atau apapun, itu IMEPS bakal memfasilitasi kalian, baik itu pembimbingan dan lain-lainnya. By the way nih, kan kuliah itu bukan cuma sekedar kelas sama pengen ikut-ikut lomba, ada namanya organisasi. Kalau kamu sendiri ada nggak sih kepikiran mau join organisasi, karena emang kamu baru sebulan ya, tentunya udah ada open recruitment nih, gimana tanda pangan kamu sama organisasi? Pastinya tertarik nih buat masuk di organisasi yang ada di UMY ini ya, khususnya yang ada di FEB, karena emang menurut Brina itu bisa salah satu sarana untuk bisa menambah relasi, network, dan juga untuk bisa sharing ideas kan. Nanti kedepannya juga pasti bakal ningkatin pengetahuan Brina dan juga biar bisa ngerti perspektif orang lain kan. Pasti anak UMB kan dari banyak daerah nih dan pasti punya latar belakang yang beda, dan Brina tuh bisa belajar dari situ. Nah itu yang Brina cari untuk masuk ke organisasi. Brina juga tertarik ke salah satu organisasi yang ada di FEB nih yang namanya KSPM nih. Soalnya kan itu kan emang FEB banget nih soal ekonomi, soal investasi, yang itu benar-benar salah satu hal yang emang anak muda sekarang tuh perlu melek gitu loh Kak. Memang sekarang zamannya orang main saham ya, anak muda ya. Financial management, terus soalnya itu kan emang penting banget kan Kak. Gimana pun kita juga perlu nge-manage, namanya manajemen nih. Kita juga jurusannya kan manajemen, berarti kita juga harus bisa nge-manage salah satunya money management gitu kan Kak. Dan dari KSPM nih Brina bisa belajar hal itu. Kemarin kan Brina juga sempat cek-cek di IG-nya mereka, kayak dari sini kita bisa belajar nih soal money management, soal gimana caranya untuk berinvestasi untuk pemula, dan gimana caranya bisa menganalisis nih saham gitu misal. Bagaimana kita bisa memilih investasi apa yang bakal kita pilih gitu. Itu menarik banget sih Kak, soalnya beberapa bulan ini, mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini kan di Indonesia baru naik nih investor-investornya nih. Nah itu kan udah dari situ kan nanti bisa meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia gitu kan Kak. Nah kan jadi anak muda di UM-nya nih harus bisa berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia juga ke depannya. Ya mungkin sekarang kecil dulu, cuman dengan mindset yang sudah terbangun, nanti kalau kita sudah bisa punya usaha sendiri, bisa bangun diri kita sendiri kan, bisa untuk berkontribusi kepada bangsa, kepada negara gitu kan. Gitu. Bener ya, Sabrina nih tertarik sama KSPM, Komunitas Sekolah Pasar Modal. Emang lagi hype ya orang-orang belajar investasi, saham, kripto dan lain sebagainya. And by the way teman-teman, KSPM ini guna banget buat mahasiswa manajemen, karena nanti kita bakal ada yang namanya SKS Manajemen Investasi. Di situ kita bakal terjun langsung gimana sih cara analisis saham, baik itu fundamental dan juga tentang investasi lainnya gitu. Jadi pas banget nih kalau kamu daftar ke SPM itu relate sama jurusan kita. Jangan khawatir teman-teman kalau misalnya aduh saya kalau saham pusing, saya nggak mau saham. Banyak banget organisasi di UMY yang bisa support kamu, mulai dari tentang ekonomi ataupun tentang olahraga, bahkan tentang seni-seni itu bisa dipilih. Jadi jangan khawatir untuk tidak takut idenya tidak tersalurkan. UMY itu banyak banget gitu. Bener-bener. Dan bahkan ada nih yang tadi kan Brina bilang pengen punya partner buat create bisnis kan. Di UMB kan ada youthpreneur kan. Nah itu kan bisa tuh dari situ kita cari partner untuk create bisnis ke depannya. Itu kan di situ juga bisa cari-cari ilmu gimana caranya membangun bisnis, gimana caranya
memulai bisnis gitu kan Kak. Iya. Banyak banget di Iya, sini yang bisa banyak support banget. skill kita, bisa support passion kita nih, ya kan Kak? Oke gitu teman-teman. Jadi kesempatan untuk berbisnis dan juga berkuliah ataupun mengikuti ajang internasional itu banyak banget di UMY. Tinggal masuk aja, pahamin, konsultasi, datang ke kantor IMAPS, itu boleh banget kita ngobrol-ngobrol nanti gitu. Iya, Brina rasa sih dari IG IMAPS aja ini tuh bermanfaat banget loh. Kayak informasi untuk student exchange sampai data requirement-nya tuh yang dibutuhkan apa aja tuh ada di IG-nya IMAPS FEB UM-nya tuh. Jadi emang kalau lihat di situ tuh bisa dapat banyak informasi soal di IMAPS tuh gimana sih, kita bisa dapetin apa aja sih dari situ. Makanya keren banget sih, maksudnya bisa dapat informasi cuma dengan buka IG gitu loh Kak. Oke, ya yang belum follow bisa follow di bener @IMAPS_FEB_UMY. Nah, di situ banyak banget semua sebenarnya informasi kita sebarkan melalui sosial media, ada di Instagram, Twitter dan juga Facebook, YouTube juga ya. Jadi kadang lagi santai-santai asik buka Instagram pun bisa dapet informasi baru gitu loh Kak soal perkuliahan di IMAPS atau program-program lain yang ada di IMAPS tuh, ya kan Jadi Kak? gitu kalau mau cari tahu tentang IMAPS. Dan last question buat Sabrina, kita udah ngobrol jauh banget. Apa sih harapan kamu buat IMAPS ke depannya? Harapan Brina yang paling pokok tentunya kedepannya supaya IMAPS ini bisa punya lebih banyak mahasiswa nih, biar semakin banyak orang kan kita semakin banyak sharing ideas kan Kak. Karena kali ini kan tahun ini Brina cuma ada 2 kelas nih, satu kelasnya sekitar 30-an anak. Mungkin kalau misalnya nanti kedepannya makin banyak yang masuk jadi mahasiswa IMAPS, semakin banyak yang ada di IMAPS community, kita bisa saling sharing ide gitu kan, lebih ada asik kan komunitasnya Kak. itu ya? Iya, aduh ini jadi nge-spill kan. Aduh, nanti ya kita jelasin ya. Iya, ada tuh namanya IMAPS community. Stay tune aja, nanti bakalan ada informasinya. Dan kedepannya Brina pengen di IMAPS ini bisa jadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya yang minat di bidang bisnis, untuk bisa meningkatin skill mereka, untuk bisa saling belajar bersama gitu loh Kak, untuk membangun diri mereka sendiri gitu loh. Nanti biar kan kita juga perlu nih mengasah diri kita, membangun diri kita, mumpung masih muda kan Kak. Nah pengennya nanti di IMAPS ini, komunitas IMAPS ini bisa bareng-bareng ngebuat semua mahasiswa IMAPS tuh maju bareng gitu. Oke gitu. Jadi itu harapannya Sabrina buat kedepannya ya, buat sama-sama di IMAPS. So gitu aja, kita sudah banyak banget ngobrol tentang gimana caranya jadi survive, belajar bahasa Inggris ataupun di kelas menjadi mahasiswa IMAPS. Terima kasih Sabrina untuk kesempatannya, asik banget ngobrol hari ini, dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.